Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di awal pekan ini? Senang sekali saya Dwi Darwis menjumpai Anda di Sapa Sosial untuk edisi kali ini Senin tanggal 5 Februari 2018. Nah, saudara, hipnosis bukanlah hal yang baru bagi masyarakat di Indonesia. Meski awalnya lebih dikenal di dunia hiburan, kini terapi hipnosis atau hipnoterapi digunakan sebagai upaya mengatasi gangguan kesehatan. Teknik hipnoterapi kabarnya mampu menyembuhkan gangguan mental dan juga pikiran. Lalu apa yang sebenarnya hipnoterapi itu dan seperti apa sih prosesnya? Kita akan bahas pagi ini di Sapa Sosial. Sudah hadir di studio kita para hipnoterapis, ya, sebutan untuk orang-orang yang menghipnoterapi. Sudah hadir ada Pak Anhar dan juga Pak Aceh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Baik. Baik. Nah, ini kita akan bahas tentang terapi mental dan pikiran lewat hipnotis. Oke. Ya. Nah, kalau kita mendengarkan kata hipnoterapi, kita kan selalu pikirnya yang kayak di TV ya, betul, gitu kan, betul. kita dihipnotis kemudian tidur gitu. Nah, sebenarnya secara umum apa sih hipnoterapi itu, bisa dijelaskan mungkin? Jadi hipnoterapi bisa dikatakan sebagai proses memberdayakan pikiran yang digunakan untuk tujuan penyembuhan. Baik. Penyembuhan dalam hal ini segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit fisik maupun penyakit mental. Baik. Ya, seperti itu. Jadi memang secara fisik dan juga mental ya. Oke. Ngomongin soal hipnoterapi. Ini kan kita baru tahu ya beberapa tahun belakangan ya, itu pun melalui media televisi gitu di salah satu acara. Sebenarnya sejak kapan sih media ini sudah digunakan hipnoterapi ini untuk ya kesehatan ternyata? Wow. Sebenarnya hipnosis pertama kali digunakan sejak tahun 1893 bahkan. Sudah digunakan di luar negeri oleh para dokter-dokter sebagai media pada saat operasi supaya ketika operasi itu terjadi proses analgetik, artinya tidak merasa sakit pada saat operasi. Itu jadi sebenarnya awalnya Dr. James Braid, seorang dokter bedah terkenal di luar negeri, menggunakan metode hipnosis untuk menghipnosis pasiennya ketika operasi sehingga tidak merasakan sakit sama sekali. Seiring dengan perkembangan zaman, hipnosis sekarang sudah lebih luas lagi, bukan cuma untuk penyembuhan tapi juga untuk selling, untuk parenting dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia sendiri, itu mulai masuknya kapan sih? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya sudah lama, tetapi nanti belakangan tahun 2008 sudah mulai booming di Indonesia bahwa hipnotis dan hipnoterapi itu bukan sesuatu hal yang tabu, bukan sesuatu hal yang menakutkan, mistik dan sebagainya, karena memang murni ilmiah, murni berdasarkan kajian psikologi, alamiah dan Islamiah. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang hipnosis, pengobatan melalui hipnoterapi gitu, sebenarnya bagaimana sih proses penyembuhannya? Seperti apa yang harus dilakukan gitu? Kalau dalam dunia hipnosis hipnoterapi sebenarnya banyak sekali metode yang digunakan. Jadi ada yang disebut dengan waking hypnosis, artinya menghipnosis dalam keadaan mata terbuka. Ada yang disebut dengan sleep hypnosis, yang memang tidur, seolah-olah tidur, tapi sebenarnya sangat-sangat sadar dan sangat-sangat fokus. Kemudian ada menggunakan metode yang disebut dengan Ericksonian hipnoterapi, di mana kita berbincang-bincang dengan klien, tetapi pada saat kita berbincang-bincang kita bisa menyusupkan sugesti hipnosis kepada dia sehingga ada perubahan. Jadi intinya ada perubahan secara mental, pikiran maupun secara fisik. Wow. Mungkin saya ke Pak Aca juga. Pak Aca, secara umum gitu kan, penyakit apa sih yang bisa disembuhkan dengan hipnosis gitu? Wow, banyak. Sebenarnya hampir semua penyakit dan hampir semua masalah bisa dibantu dan ditangani oleh hipnosis. Selama proses itu masih menggunakan pikiran, berarti selama itu pula penyakit itu bisa diatasi. Jadi kalau kami sebutkan satu persatu itu kayaknya terlalu banyak. Jadi intinya penyakit itu dasarnya dari pikiran kita. Bahkan dalam penelitian luar mengatakan bahwa 9 dari 10 pasien yang ada di rumah sakit yang sakit sebenarnya bukan fisiknya, tapi psikisnya, psikologinya.
Makanya fenomena ini yang dikatakan psikosomatis. Jadi sebenarnya di publik ini, di masyarakat, yang kebanyakan sakit itu berakar dan berasal dari sakitnya mental kita, sakitnya pikiran kita. Oke. Mungkin bisa dikasih contoh, misalnya penyakit apa sih yang mungkin terjadi karena mental kita, kemudian beralih ke akhirnya ke fisik, kemudian bisa disembuhkan dengan hipnoterapi. Mungkin bisa dikasih contoh. Seperti apa sih penyakitnya, boleh panhar, boleh pacar? Banyak sih sebenarnya dalam fenomena sehari-hari pun, entah kita sakit kepala, sakit mah, sakit pinggang, sakit punggung, semua berasal dari fenomena banyaknya beban pikiran. Sebagian besar dengan banyaknya beban pikiran, stres, trauma dan lain sebagainya, ini numpuk, akhirnya terjadi reaksi kepada fisik kita. Jadi perlu kita sadari bahwa semakin kita mengontrol pikiran kita, maka semakin sehat di tubuh kita, ya. Seperti itu. Oh, berarti kalau kemarin saya sempat demam itu gara-gara pikiran saya, ya. Di antaranya. Ada mungkin saya sedikit tambahkan bahwa ada satu jenis penyakit dalam tubuh manusia disebut dengan anxiety. Jadi anxiety itu saya sebut dengan penyakit yang membunuh manusia sebelum manusia itu betul-betul mati. Jadi sebenarnya dia berupa stres, trauma, fobia, ketakutan, kekhawatiran, dendam dan sebagainya, perasaan-perasaan yang tidak pernah diungkapkan atau di masa lalu tapi tidak pernah dirilis, akhirnya yang berubah menjadi penyakit. Gangguan dari segi pikiran, mungkin saja sakit kepala, migrain, vertigo, akhirnya bisa menjadi jantung, kolesterol, stroke, lumpuh dan sebagainya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan memang sebenarnya sebagian besar penyakit fisik itu karena pikiran. Nah, mungkin Anda semakin mulai memikirkan gitu, ternyata banyak juga penyakit yang bukan totally dari physically gitu, tapi ternyata dari mental, bahkan sampai hal-hal dari masa lalu yang tidak pernah dirilis, tidak terpikirkan, itu bisa jadi satu penyakit. Nah, ini satu tayangan untuk Anda. Ini dia. Ini adalah waktu saya menterapi tripofobia. Ini salah satu klien saya. Jadi dia sudah memiliki penyakit tripofobia, itu takut terhadap segala sesuatu yang berlubang-lubang. Jadi saya terapi, dia menderita selama 18 tahun ketakutannya. Ketika dia melihat semua yang berlubang-lubang, dia akan menjadi sangat-sangat takut. Tetapi setelah waktu ini proses hipnoterapinya, ketika saya terapi dia, yang terjadi adalah dia hanya lihat gambarnya saja sudah betul-betul ketakutan, dia kedinginan, kemudian nangis dan sebagainya. Tapi uniknya ketika kami melakukan proses hipnoterapi sekitar 45 menit, alhamdulillah atas izin Tuhan juga sembuh sama sekali. Dia betul-betul bebas dari ketakutannya. Cukup yang 18 tahun. Ya. Sebenarnya hipnoterapi itu mudah. Kalau memang sudah tahu tekniknya dan tepat metode yang kita gunakan. Jadi bukan cuma ini, kami juga menterapi orang yang rokok pernah, yang terlama 35 tahun dia merokok, kecanduan. Setelah kami terapi, sama juga sekitar 45 menit sembuh dari bone, orangnya dari bone. Padahal itu sudah berpuluh-puluh tahun ya. Berpuluh-puluh tahun. Jadi 35 tahun. 35 tahun kebiasaan merokok. Bisa sehari dia bisa merokok sampai 3 bungkus. Waduh, tapi alhamdulillah itu setelah kami terapi hilang. Sangat kecanduan sekali ya. Betul, parah. Parah banget. Nah, kalau melihat tadi contoh ya, satu orang yang ternyata bisa sembuh dengan terapi betul. Tidak sampai berapa menit, hanya 5 sampai dengan 10 menit. Betul. Itu apa sih yang membuat orang tuh bisa mudah untuk sembuh? Tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Siap. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sosial. Kita membahas tentang terapi mental dan pikiran lewat hipnotis ya. Ini masih hadir di studio juga adalah para hipnoterapis. Sudah ada tadi beberapa contoh ya, orang-orang yang ternyata bisa disembuhkan dengan hipnoterapi. Oke, tapi kalau kita lihat kan memang tiap orang pasti beda-beda gitu kan. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama. Apa yang faktor yang membuat kadang-kadang hipnoterapi itu bisa cepat istilahnya penyembuhannya itu bisa cepat? Apa yang menjadi faktor? Jadi setidaknya ada 3 faktor. Yang pertama memang harus kemauan besar dari klien ini. Dia betul-betul ingin sembuh apa tidak.
karena kami cuma sekedar istilahnya seorang fasilitator yang akan membimbing pikiran mereka sehingga mereka mendapatkan penyembuhan. Terus yang kedua mengenai masalah teknik dan metode. Kalau tekniknya tepat, metodenya tepat, insya Allah cepat. Terus yang ketiga juga mengenai masalah kedalaman, ada namanya skala kedalaman masalahnya. Jadi kita harus tahu dulu skala kedalaman masalahnya itu sudah sejauh mana, apakah sudah bertahun-tahun kah, atau apakah banyak faktor penyebabnya kah, dan ini harus kita tahu, kita analisa satu persatu yang mana akar permasalahannya yang perlu kita cabut. Ya, seperti itu. Jadi pikiran sebenarnya seperti komputer yang bisa diprogram. Jadi bisa di restart, bisa di delete permanen, bisa dikembalikan, bisa terserang virus juga dan sebagainya. Oke, itu kan kalau kita lihat tadi kan lebih kepada kebiasaan ya, mungkin karena bertahun-tahun ketakutan kepada suatu ketinggian dan berbagai macam gitu. Tapi gimana kalau misalnya itu berhubungan dengan medis gitu kan, maksudnya yang kayak tadi dikatakan ya, bahkan berbagai penyakit di tubuh kita itu karena berasal dari pikiran. Itu gimana sih menjelaskan ke orang-orang, karena kan tidak semua yang bisa berpikir itu, apalagi kan masyarakat awam menganggap ya sakitnya emang harus diobati, harus ke dokter, harus minum obat dan segala macam. Gimana tuh? Oke, Mr. Raca, boleh. Oke, siap. Jadi untuk persoalan penyakit medis, sebenarnya tubuh kita yang kontrol hanya satu, yaitu pikiran, otak kita. Entah itu aliran darah kita, detak jantung kita. Jadi semua proses yang terjadi dalam tubuh kita itu dikontrol oleh pikiran kita. Jadi contoh, ketika orang yang banyak penyakitnya, otomatis bisa nyaris dikatakan bahwa dia banyak beban pikirannya. Jadi hal ini yang biasa membuat aliran darah kita tersumbat, tidak lancar, akhirnya begitu banyak penyakit yang numpuk. Seperti itu. Kemudian secara medis sebenarnya di medis pun ada namanya placebo. Placebo itu bisa dikatakan hanya sebatas sugesti. Obatnya, jadi efek placebo itu kita seolah-olah sembuh karena obat. Padahal sebenarnya bukan, itu karena sugesti. Dan itu memang dibuktikan dalam medis, begitu banyak pil-pil placebo yang isinya pun tidak ada, cuma karena kita yakin, akhirnya terjadi. Contoh juga di masyarakat timur di Indonesia, apakah kita sebagai masyarakat timur di Indonesia itu terlalu percaya dengan yang mistik-mistik, yang supernatural, di mana-mana kita berobat di dukun, paranormal, padahal sebenarnya itu efek sugesti. Mungkin masih ingat dengan ponari, yang orang bisa sembuh, datang bawa air minum, celupkan batunya, sembuh. Sebenarnya kita pun bisa lakukan itu. Mungkin saya dengan cincin saya bisa sembuhkan Mas. Kalau Mas yakin dengan saya. Oke? Baik. Jadi emang ya lagi ke sugesti kita gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal hipnoterapi, hasilnya kan dengan metode yang ya cukup maksudnya rentang waktu itu singkat ya, betul. Ada yang singkat gitu. Hasilnya apakah bisa permanen atau tidak? Harus diulang-ulang lagi nih? Jadi dalam dunia hipnoterapi seperti dengan orang yang berobat. Contohnya Mas Edwin lagi sakit jantung, kemudian berobat. Apakah itu sudah mengatakan bahwa Mas Edwin 100% bebas dari penyakit jantung? Belum tentu, karena pasti mungkin saja mendekati faktor penyebabnya, obatnya tidak diminum, ngeyel, dan sebagainya. Sama juga dengan hipnosis hipnoterapi. Jadi penyembuhan pasien itu tidak bisa ditentukan dari terapisnya, tetapi dari kliennya. Apakah dia betul-betul mau sembuh dan tidak mendekati lagi faktor penyebabnya. Oleh sebab itu kami juga sebagai seorang hipnoterapis perlu bikin sesuatu yang namanya anchor. Jadi anchor itu adalah suatu jangkar dalam pikiran klien. Ketika dia berusaha untuk kembali ke kebiasaan buruknya, misalnya rokok, saya bisa bikin anchor seperti ketika Anda kembali merokok, maka Anda bisa mual-mual dan muntah-muntah. Selingkuh misalnya, suami yang suka selingkuh, saya bisa pasangkan anchor di pikirannya. Ketika Anda selingkuh, maka yang Anda pikirkan adalah Anda menjadi sangat-sangat jijik dengan diri Anda sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu anchor supaya menghindari klien kita itu kembali ke masa lalunya atau perbuatan-perbuatan buruknya kayak gitu. Jadi untuk Anda nih mungkin yang sudah menyaksikan kita di Sapa Sosial bahwa terkait dengan terapi hipnoterapi ini ya, itu ya bukan hanya soal tentang penyakit, tapi bahkan sampai ke habit, kebiasaan. Itu juga bisa diterapis ya. Semua. Anggaplah mungkin ada yang kecanduan game. Game itu bisa ya. Narkoba, kemudian trauma, fobia, gagal move on, itu juga bisa semua. Bisa mendapatkan hati berlebihan, misalnya nggak bisa pacaran lagi, betul sekali, tidak mau, takut menikah, kemudian susah menemukan jodoh, kemudian susah mendapatkan keturunan,
ingin menciptakan habit-habit yang positif setiap hari, kemudian ingin langsing, ada namanya hypnoslim. Baik. Banyak sekali, ada namanya hypnoparenting untuk mendidik anak, hypno learning untuk meningkatkan kecerdasan dan fokus, karena saya yakin banyak orang, bisa dikatakan 85% orang atau siswa-siswa yang kami biasa latih dalam sebuah seminar, 85% itu gagal fokus, susah konsentrasi, dan susah menghafal. Baik. Ya, Saya masih punya satu video lagi untuk Anda, mungkin bisa sambil diputarkan. Ya. Ini senam otak. Senam otak. Jadi ini bisa dicoba mungkin. Iya betul, siapa ya? saja boleh coba. Jadi senam otak sebenarnya salah satu simulasi mengaktifkan multiple intelligence, kecerdasan ganda, otak kanan, otak kiri. Jadi ketika itu bisa diaktifkan, bisa mengaktifkan gen jenius pada setiap orang. Pada dasarnya motorik manusia itu akan berhubungan dengan otaknya. Ya. Jadi aktivitas dari organ tubuh sebelah kanan akan dikontrol oleh otak kiri, aktivitas organ tubuh sebelah kiri akan dikontrol oleh otak kanan. Ini semua umur boleh mencoba ya? Semua umur boleh mencoba. Nah, saya umur 2 tahun sudah bisa. Waktu yang tepat kapan saja, kapan saja. Jadi semakin sering kita latihan senam otak sebenarnya semakin bagus. Kira-kira apa juga hubungannya dengan hipnoterapi ya, kita akan bahas nanti, dan juga katanya ada Anhar Foundation ya. Iya, betul. Kita akan bahas nanti sejenak. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saya Dwi Darwis masih menemani Anda di Sapa Sulsel. Pagi hari ini kita juga masih membahas tentang terapi mental dan pikiran lewat hipnotis. Dan kita sudah berbincang cukup banyak ya terkait dengan hipnoterapi yang sangat menarik sekali untuk Anda, yang ternyata hipnotis atau hipnoterapi ini bisa menyembuhkan berbagai hal ya. Betul. Penyakit iya, fobia, habit, kebiasaan yang buruk yang harusnya bisa menjadi lebih baik, itu ternyata bisa disembuhkan dengan hipnoterapi ini. Nah, kita ngomongin soal Anhar Foundation. Ya, Anhar Tentu ini bergerak di bidang itu dong ya. Sebenarnya seperti apa sih? Iya. Jadi Anhar Foundation itu adalah yayasan yang saya dirikan sendiri tahun 2006. Jadi hipnosis cuma salah satu bidang di Anhar Foundation. Jadi ada hipnosis, ada terapi, ada NLP, ada English untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, dan dalam waktu 3 hari bisa speaking dengan menggunakan metode hipnoterapi bisa. Kemudian yang terakhir public speaking itu jadi itu cuma beberapa hipnosis cuma salah satu bidang di Anhar Foundation. Jadi kalau 2018 ini insya Allah sudah tahun ke-12-nya kami. Nah mungkin juga di rumah kan para pemirsa kita yang begitu mengatakan kita, wah kayaknya ini saatnya gitu kan untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki gitu. Betul sekali. Itu gimana sih caranya? Harusnya kita bayarnya berapa, seberapa lama, harus kemana, itu boleh dijelaskan? Jadi klinik kami ada di Antang, di Perumahan Dosen Unhas Antang. Nanti bisa kami titip nomor HP atau yang langsung terkonek ke WA. Bisa juga bisa lihat website kami di anharfoundation.com. Anharfoundation.com. Di situ ada kegiatan-kegiatannya kami. Di situ ada juga kontak person yang bisa dihubungi. Jadi kalau mengenai masalah berapa lama, nanti kita lihat dulu diagnosanya. Jadi kami seperti dokter melihat dulu seperti apa kasusnya dan seberapa lama penanganannya. Tapi sampai detik ini alhamdulillah yang terlama yang pernah kami tangani itu narkoba. Dia kecanduannya parah. Dalam sehari dia bisa menghabiskan 80 butir pil, dan itu diterapi 3 kali. Itu yang terlama. Dan itu ada perbaikan, mulai baik lagi, tapi tetap harus dilanjutkan gitu ya. Itu memang cuma sampai 3 kali saja. Alhamdulillah sudah sama sekali menghindari narkoba, alkohol, dan rokoknya. Dan kemarin saya barusan saja menangani kasus LGBT. Cowok suka sesama cowok. Di tahun lalu pernah juga cewek suka sesama cewek, tapi alhamdulillah sembuh. Itu betul-betul dengan kemauan, kemudian ada bantuan hipnoterapis dengan teknik yang baik, itu bisa sembuh sampai dengan hal. Jadi cowok yang kemarin yang terapi itu insya Allah menikah, dan rencananya memang dia ingin punya keturunan juga. Jadi untuk Anda nih, umurnya boleh siapa aja boleh, anak bayi saja boleh, sudah boleh digunakan sugesti hipnoterapi. Misalnya bayi itu kecanduan dengan dot, kecanduan ayunan,
Terus balita yang kecanduan dengan games, jangankan balita, orang tuanya kayaknya juga kayak gitu deh. Iya. Itu semuanya bisa. Baik, Iya. baik. Oke, Orang tua jadi yang insomnia, susah tidur, yang ada gangguan. Ada pernah kami terapi orang yang lumpuh, tidak bisa jalan, dia harus ngesot ke kamar mandi, usianya 80 tahun. Ketika kami terapi, setengah jam jalan berdiri. Baik. Dia pergi ke kamar mandi sendiri. Oke, mungkin boleh disampaikan nggak sih kayak sekali lagi mungkin nomor handphone yang bisa langsung dihubungi, apalagi pemirsa yang pagi ini langsung menyaksikan kita dan langsung tertarik gitu dengan hipnoterapi ini. Jadi waktu kami kemarin dari Radio Venus langsung juga ada yang tanya setelah itu. Jadi nomor WA sekaligus HP yang bisa dihubungi 085 215 baik 544 115. Baik. Jadi saya ulang sekali lagi 085 215 544 115. Itu langsung terkonek ke WA atau ke anharfoundation.com. Oke. Saya ke Pak Cak lagi mungkin juga sambil menyampaikan kepada pemirsa kita. Jadi kenapa sih kita harus mencoba hipnoterapi ini untuk hidup kita yang lebih baik tentunya ya? Betul. Yang pertama juga yang penting saya sampaikan adalah hipnosis itu tidak sama dengan paradigma yang beredar di masyarakat. Baik. Selama ini hipnosis dianggap itu sebagai perilaku kriminal, kejahatan, bahkan yang berhubungan dengan mistik, dan jin. Perlu kami luruskan yang seperti itu namanya gendam. Jadi kalau dia berhubungan dengan kejahatan berarti dia gendam. Kalau dia ilmiah, alamiah dan islamiah berarti itu hipnosis. Kami bisa memberikan semua referensinya. Cuma kalau kesempatan kali ini mungkin panjang kali lebar ya kalau kita jelaskan. Saya rasa bahwa masyarakat sekarang itu sudah canggih dan tahu tentang teknologi. Bisa dibuka di YouTube, internet dan sebagainya, itu sudah jelas. Pengaplikasiannya manfaatnya jelas. Untuk di pendidikan ada learning dan lain sebagainya. Kenapa masyarakat perlu hipnoterapi? Karena yang perlu kami jelaskan, untuk merubah hidup seseorang jangan berada di wilayah yang biasa. Kita harus masuk di wilayah yang luar biasa. Wilayah luar biasa manusia ada di subconscious mind, pikiran bawah sadar. Makanya kenapa terapi dan penanganan kesehatan bisa cepat dan lebih efektif menggunakan hipnoterapi, karena kita bermain di wilayah yang 9 sampai 30.000 kali lipat kekuatan pikiran sadarnya, yang namanya subconscious mind atau pikiran sadar. Itu yang harus terus digali oleh kita semua. Oke. Terima kasih banyak sudah hadir di studio kita. Semoga ini memberikan informasi yang bermanfaat untuk pemirsa di Sapa Sosial dan semoga apa yang ada yang harus diperbaiki segera diperbaiki ya dengan hipnoterapi. Pokoknya langsung aja diklik anharfoundation.com untuk informasi kebetulan lebih kami lanjut. sudah 32 cabang seluruh Indonesia. Alumni kami sudah 11.000. Jadi jalan-jalan kemana saja lihat logo Anhar Foundation, silakan berkunjung ke situ dan tanya-tanya, konsultasi, sharing gratis. Oke, terima kasih banyak dan semoga bisa bermanfaat sekali lagi untuk Anda. Dan tiba saatnya juga saya Adin Darus harus pamit undur diri di hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Sosial. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.